Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yana Plecia dari jurusan Teknik Industri 2020 Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi manajemen perusahaan industri, yaitu mengenai being an effective leader. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke pengertian apa itu leader dan leadership. Leader adalah seseorang yang bisa memengaruhi orang lain dalam memiliki otoritas manajerial. Leadership adalah sebuah proses yang dilakukan leader untuk memimpin di dalam grup untuk mencapai tujuan tertentu. Kita masuk ke tahap yang pertama, itu ada di early leadership theories. Nah, di early leadership theories ini kita belajar yang teori yang pertama, yaitu trait theories. Yang pertama itu ada drive. Nah, jadi drive itu merupakan effort yang tinggi yang dimiliki oleh seorang leader. Jadi contohnya itu Bill Gates di perusahaan Microsoft memiliki drive yang sangat tinggi untuk Microsoft sehingga sangat menginginkan para pekerjanya itu juga selalu memberikan yang terbaik. Akan tetapi leader yang memiliki drive terlalu tinggi juga cenderung tidak baik dikarenakan kurang memikirkan pekerjaannya. Yang kedua itu ada desire to lead. Jadi keinginan yang kuat untuk memimpin dan mempengaruhi orang. Nah, Bill Gates karena ambisinya ia ingin menjadikan perusahaannya itu selalu memberikan yang terbaik, maka ia jadi ingin membantu pekerjanya dengan memberikan solusi jika ada masalah. Yang ketiga itu ada honesty dan integrity. Jadi ini merupakan untuk membangun suatu hubungan. Jadi kejujuran dan integritas itu diperlukan bagi seorang leader. Nah, contohnya itu adalah perusahaan Nike yang mementingkan kejujuran dan integritas. Terlihat dari leadernya sendiri, yaitu Knight. Ia menaruh kepercayaan dan terlihat dari komunikasi terhadap para pekerjanya. Yang keempat itu ada self-confidence. Jadi seorang leader itu harus percaya diri untuk meyakinkan pengikutnya. Contohnya itu ada Steve Jobs. Jadi Steve Jobs itu percaya diri dalam menjalankan perusahaannya, sehingga bahkan ada pekerjaan yang tidak suka dengannya itu jadi tetap mau mengikut dia, karena salah satunya itu karena kepercayaan diri dia. Selanjutnya yang kelima itu ada intelligence. Jadi leader itu harus cerdas dalam menyelesaikan dan membuat suatu keputusan. Contohnya itu ada Elon Musk. Dia selalu membuat keputusan yang sentral. Akan tetapi karena ia memiliki kecerdasan yang tinggi, sehingga walaupun begitu dia memiliki tingkat kecil dalam kesalahan membuat keputusan. Jadi walaupun terkadang muncul konflik-konflik antara dia dan pekerjaannya, tetapi 90% dari konflik itu Elon Musk itu terbukti benar. Jadi walaupun dia memiliki keputusan yang sentral, akan tetapi keputusan-keputusan itu berdasarkan kecerdasannya. Lalu yang keenam itu ada job relevant knowledge. Jadi pemimpin yang memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai pekerjaan yang dimiliki itu merupakan hal yang penting. Nah, satu contohnya ini Elon Musk karena dia termasuk orang yang memiliki trait ini karena dia mengutamakan pengetahuan. Menurut dia pengetahuan itu penting, bahkan ia sendiri bisa seperti sekarang itu dikarenakan di masa kecilnya ia selalu membaca buku untuk memperoleh pengetahuan. Maka dari itulah Elon Musk itu bisa sampai seperti sekarang memiliki knowledge yang sangat besar terhadap job yang relevan, yaitu pada perusahaannya, yaitu Tesla. Nah, yang ketujuh itu ada extraversion. Jadi pemimpin itu harus berenergik dan juga bersemangat. Itu contohnya itu seperti CEO dari Microsoft Corporation, itu Steve Ballmer. Dia itu merupakan leader yang extroverted dikarenakan salah satu contohnya itu saat anniversary Microsoft yang ke-25, dia tiba-tiba merayakannya dengan memberikan kejutan berupa kue yang sangat besar. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahwa dia itu berenergik dan juga bersemangat dalam menjalani pekerjaannya dan juga mengapresiasi milestone-milestone yang sudah ditempuhi. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada behavioral theories. Nah, behavioral theories ini terdiri dari beberapa studi. Yang pertama itu ada University of Iowa Studies. Nah, ini itu oleh Kurt Lewin. Jadi pertama itu dia menentukan ada 3 style dalam memimpin. Yang pertama itu ada autocratic, yang kedua demokratik, ketiga laissez-faire. Dan yang pertama itu yang autocratic style itu merupakan keputusan leader itu membuat keputusan sendiri atau sentral dan membatasi partisipasi pekerjanya. Nah, contohnya itu perusahaan Tesla. Ternyata di setiap keputusan yang dibuat oleh Tesla, di balik pembuat keputusan itu hanyalah Elon Musk. Dikarenakan Elon Musk menginginkan produknya untuk menjadi yang terbaik, jadi dia itu ingin menghindari adanya risiko kesalahan yang dalam pengambilan keputusan. Jadi walaupun begitu, tapi Elon Musk ini menggunakan teknik ini itu demi kebaikan perusahaannya agar dapat berkembang dengan cepat dan kesalahan yang minimum.
Yang kedua itu ada democratic style, jadi leader yang mengikut sertakan pekerjaannya untuk membuat keputusan. Nah, contohnya itu perusahaan Nestle yang memberikan otoritas untuk pekerjanya untuk mengambil keputusan serta mengharapkan pekerjanya itu berpartisipasi dalam diskusi pengambilan keputusan. Nah, Nestle ini sendiri memfokuskan personal commitment dan encouragement pekerjanya, maka dari itu mereka menggunakan democratic style. Nah, contoh lainnya juga ada perusahaan Microsoft yang mengikut sertakan anggota timnya untuk membuat keputusan. Nah, yang ketiga itu adalah laissez-faire style. Ini jadi leader yang memperbolehkan timnya itu membuat keputusan. Jadi seperti Mark Zuckerberg, founder Facebook, yang sebenarnya dia itu menggunakan contoh dari gabungan ketiga tipe ini. Jadi ada autokratik, demokratik, dan juga laissez-faire style. Karena kan dia merupakan orang yang pertama itu dikarenakan ia menginginkan pekerjaan yang diassign untuk para pekerjanya itu selesai. Jadi itu menunjukkan bahwa itu lebih ke autokratik. Akan tetapi dia juga menginginkan, sangat mengharapkan feedback dari para pekerjanya. Nah, ini tuh lebih ke demokratik. Nah, terakhir dia juga mengharapkan dan juga percaya bahwa potensi yang dimiliki setiap pekerja itu setara, sehingga dia mempercayai mereka juga dalam pengambilan keputusan. Nah, ini masuk ke style yang terakhir, yaitu yang laissez-faire. Nah, selanjutnya untuk studi yang kedua itu ada Ohio State Studies. Nah, Ohio State Studies ini terdiri dari dua, itu consideration dan initiating structure. Consideration itu lebih ke bagaimana leader memperhatikan ide dan perasaan rekan pekerjanya. Kalau initiating structure itu leader perlu untuk menentukan perannya dan peran rekan kerjanya dalam mencapai suatu tujuan pekerjaan. Nah, contoh dari kedua ini itu ada Facebook, yaitu Mark Zuckerberg itu menginginkan pekerjaan itu untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan initiating structure, tetapi dia juga mementingkan consideration, yaitu memperhatikan saran dan masukan yang diberikan oleh rekan kerjanya. Nah, studi yang ketiga itu di University of Michigan Studies. Ini terdiri dari dua, yaitu employee oriented, yang menekankan hubungan antar pekerja dan merawat kebutuhan para pekerjanya. Nah, contohnya itu salah satu contoh leadernya itu ada Nelson Mandela. Jadi dia merupakan presiden pertama dari Afrika Selatan yang dipilih melalui demokratis. Nah, Nelson Mandela ini tidak hanya berani, karismatik, dan lainnya, akan tetapi dia juga selalu berusaha bersatu dengan para pengikutnya untuk membuat lingkungan yang lebih bertoleransi dan saling mensupport satu sama lain. Jadi dia merupakan salah satu contoh leader yang sangat people oriented. Nah, selanjutnya ada production oriented, itu menekankan teknis dan aspek pekerjaannya. Nah, biasanya kalau menurut University of Michigan Studies itu leader yang mengandalkan production oriented itu cenderung lebih tinggi produktivitasnya. Tetapi lagi-lagi ini berdasarkan tergantung dengan perusahaan masing-masing. Nah, contoh di production oriented itu ada Bill Gates di Microsoft. Jadi dia selalu mementingkan pekerjaan. Dia bahkan dia mengadakan meeting secara one by one terhadap para pekerjanya jika ia menemukan suatu masalah. Akan tetapi dia untuk membantu pekerjanya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada the managerial grade. Jadi manager grade ini terbagi menjadi dua, ada concern for people dan concern for production. Nah, kalau concern for people itu concern tentang para pekerjanya dari skala 1 sampai 9. Kalau untuk production itu tentang skala 1 sampai 9 juga mengenai concern menyelesaikan terhadap pekerjaan para pekerjanya. Nah, itu dia menggunakan managerial grade yang tertera pada gambar berikut. Nah, selanjutnya itu ada contingency theories. Yang pertama itu ada Hershey and Blanchard situational leadership theory yang terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada dia membagi menjadi 4 itu masing-masingnya. Jadi yang pertama itu ada telling. Telling itu dianggap sebagai high task dan low relationship. Jadi leader memberikan peran dan memberitahu dengan jelas mengenai pekerjaannya saja. Contohnya itu Elon Musk yang menginginkan para pekerjanya di Tesla itu untuk selalu dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik untuk mencapai target perusahaan. Yang kedua ada selling, itu high task dan juga high relationship. Jadi leader menyediakan informasi mengenai pekerjaan dengan jelas, tapi juga memberikan support dengan jelas atau dengan baik. Nah, contohnya itu Nike. Nike itu menerapkan selling dikarenakan sebagai leader, Nike itu menyediakan informasi mengenai pekerjaan di Nike itu dengan jelas terhadap para pekerjanya melalui visi dan goal yang diberikan. Akan tetapi dia juga menyediakan support lainnya dalam mendukung dan membimbing para karyawannya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada participating, itu dianggap sebagai low task dan high relationship. Jadi leader dan pengikutnya itu saling berbagi dalam pengambilan keputusan dan peran leader itu untuk
memfasilitasi dan komunikasi itu penting. Nah, contohnya itu ada Coca-Cola Company menggunakan teori ini untuk lebih memfokuskan perkembangan timnya untuk lebih fokus dan kooperatif terhadap pengambilan keputusan. Coca-Cola Company ini bahkan membuat beberapa program agar anggota timnya itu dapat berpartisipasi dan mengembangkan trait ini. Yang keempat itu ada delegating, itu termasuk low task dan low relationship. Jadi leader menyediakan arahan yang sedikit, tapi juga memberikan support yang sedikit. Contohnya itu ada Paul Allen, dia seorang co-founder Microsoft yang meninggalkan Microsoft itu dikarenakan adanya perubahan style leadership atau kepemimpinan menjadi authoritarian. Nah, Paul sendiri tuh termasuk lebih ke delegating leader dikarenakan terlihat dari perusahaan franchise olahraga yang dia miliki di US, yaitu ia jarang mau ikut campur dalam bagian perekrutan atau pengaturan pekerjanya. Ia hanya mengandalkan para pelatih dan juga para pekerjanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, itu ada Pat Goal Model. Jadi, Pat Goal Model ini terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada Directive Leader. Jadi, Directive Leader itu leader yang memberitahu secara langsung apa ekspektasi, jadwal yang perlu disesuaikan, dan bimbingan spesifik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya itu ada Henry Ford, penemu dari Ford Motors. Dikarenakan pada zaman dahulu itu belum banyak tipe kepemimpinan, sehingga yang menggunakan directive leadership karena dinilai dapat mengatasi krisis dengan baik dan cepat, ditambah lagi dengan tujuan dia yaitu membuat mobil yang berkualitas tinggi dan diperlukannya eksekusi proses yang bagus. Dan juga dalam mengatasi krisis itu sangat cepat. Nah, selanjutnya itu ada supportive leader. Ini menunjukkan perhatian tentang kebutuhan pengikutnya. Jadi contohnya itu salah satu leader itu Joe Paterno, dia seorang pelatih football dan juga sebenarnya dia sebelumnya menjadi pemain football juga, tapi selanjutnya dia menjadi pelatih football Penn State. Nah, kenapa dia termasuk supportive leader? Karena dia tidak hanya membawa timnya untuk mencapai kemenangan, akan tetapi dia benar-benar membimbing para pemainnya, baik itu di sekolah maupun di lapangan, untuk memastikan pemainnya itu tidak hanya sebagai atlet, akan tetapi juga sebagai pelajaran yang berdedikasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada participative leader. Jadi leader itu mengkonsultasikan keputusan dengan anggota kelompok dan menggunakan saran mereka sebagai bentuk menghargai keputusan mereka di dalam pengambilan keputusan. Nah, contohnya itu ada Bill Gates. Jadi Bill Gates itu founder dari Microsoft, terkenal sebagai participative leader karena ia selalu mengambil solusi yang diberikan dari rekan kerja dan timnya. Dia sadar bahwa itu merupakan hal yang penting untuk menghargai pengetahuan dan juga kemampuan anggota timnya. Yang keempat itu ada achievement oriented leader. Dia menentukan target tertentu untuk berekspektasi pengikutnya itu untuk memiliki performa semaksimal mungkin. Contohnya itu ada Elon Musk, karena ia selalu menginginkan hasil akhir yang terbaik terhadap produk Tesla. Nah, selanjutnya kita masuk ke contemporary views of leadership. Yang pertama itu ada transactional leadership. Jadi leader yang memimpin itu berdasarkan sebuah transaksi seperti produktivitas mereka dengan penghargaan. Nah, jadi pertama itu perusahaan Tesla itu, contohnya perusahaan Tesla, karena Elon Musk ingin bahwa para pekerjanya itu mengerjakan pekerjaannya dengan baik untuk mencapai pencapaian atau hasil yang baik juga. Dia menginginkan kesempurnaan dalam produknya, dan dia melihat rekan kerjanya untuk bisnis bukan untuk pertemanan. Dia itu mementingkannya hasil akhirnya. Nah, yang kedua itu ada transformational leadership. Leader yang menginspirasi atau transformasi pekerjanya untuk mencapai hasil yang luar biasa. Nah, Elon Musk termasuk transformational leader dikarenakan ia mengkomunikasikan visinya dengan jelas dan dia memegang saran penting dalam mengembangkan serta mengkomunikasikan strategi anggota timnya. Ya, ia ingin perusahaan itu dan para pekerjanya itu berhasil memperoleh sesuatu yang luar biasa. Seperti dia pernah berkata, "We will not stop until every car on the road is electric." Hal ini membuktikan bahwa Elon Musk ingin membawa pencapaian yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke charismatic leadership. Jadi leader memiliki sifat meyakinkan yang dapat mempengaruhi pekerjanya. Jadi contohnya itu ada Steve Jobs di perusahaan Apple, termasuk sebagai charismatic leader dikarenakan dia efektif dan juga persuasif. Bahkan dia berhasil membuat pekerja yang tidak menyukai dia secara personality menjadi tetap lanjut bekerja untuk dia. Selanjutnya ada visionary leadership. Jadi itu leader yang memiliki kemampuan untuk melihat
visi di masa depan secara realistik dan kredibel mengenai perbaikan dari kondisi yang dari masa sekarang. Nah, contohnya itu pendiri Nike, yaitu Phil Knight yang dikenal sebagai visionary leader karena kan dia menggunakan visi dan misi untuk membentuk perusahaan Nike menjadi mencapai tujuan mereka. Knight berfokus untuk membangun leaders di Nike karena menurut dia itu leadership itu sangat penting. Selanjutnya ada tim leadership. Jadi leader itu harus membimbing anggota tim untuk bekerja sama dalam tim, baik dalam melakukan pekerjaan dalam tim maupun berkomunikasi. Nah, contohnya itu ada Zoom Video Communication. Dia termasuk memiliki tim leadership yang baik dikarenakan mereka sangat peduli mengenai work-home balance dan juga semua orang di organisasi tersebut mau membantu untuk mencapai keseimbangan tersebut. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk presentasi hari ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.